Halo nakama, selamat datang di Kapten Anime. Bagaimana kabar kalian nih? Mimin berharap kalian tetap sehat dan bahagia selalu pastinya. Roronoa Zoro, seorang anggota kru bajak laut topi jerami yang memiliki kekuatan dan kemampuan bertarung yang sangat mengesankan cuy. Menjadi kru bajak laut nomor 2, tidak mengherankan jika para nakama mengetahui bahwa Zoro sangat penting dalam krunya. Zoro penting bagi Luffy untuk menjadi raja bajak laut. Namun, salah satu aspek terpenting adalah mimpinya untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, yang sepenuhnya bergantung pada kekuatannya cuy. Karena itulah Zoro sangat membutuhkan kekuatan, dan untuk mencapainya selalu menjadi bagian besar sepanjang perjalanannya. Jelas sekali, Zoro telah berkembang sangat jauh, dan para nakama juga telah melihatnya cukup banyak. Namun masih ada hal yang harus dicapai Zoro jika dia benar-benar ingin menjadi pendekar pedang terkuat di seluruh dunia cuy. Zoro mungkin sangat kuat, namun dia belum berada di puncak, yang berarti masih banyak kemampuan yang harus dia capai. Peningkatan kekuatan Zoro di Wano. Perjalanan Zoro yang luar biasa telah membuatnya semakin kuat selama bertahun-tahun, dan orang tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa ia telah menjadi petarung yang hebat selama bertahun-tahun tersebut. Faktanya, tingkat kekuatan Zoro saat ini sangat memukau cuy, dan sebagian besar petarung di dunia One Piece sudah tidak memiliki peluang melawannya. Namun, bukan berarti Zoro sudah berada di posisi teratas. Misalnya, di alur negeri Wano, Zoro memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, dia masih belum setara dengan kaisar laut yang dia lawan di atap Onigashima. Nah, dalam hal ini, tetap saja Zoro melakukan apa yang bisa dilakukan di alur ini. Dan dalam pertarungannya melawan King, meskipun dia sebagian besar didominasi, dia memperoleh kekuatan yang luar biasa cuy. Zoro diberi akses ke pedang legendaris Enma selama di Ars ini. Dan di bagian cerita Onigashima, tugasnya adalah mengeluarkan pedang terbaiknya cuy. Meskipun awalnya dia kesulitan menaklukkan pedang Enma, Zoro akhirnya berhasil menguasainya cuy. Dan ketika dia benar-benar membiarkan pedang tersebut menyerap haki sebanyak yang dia inginkan, dia membuka kekuatan tambahan, yaitu haki penakluk. Kemampuan ini sungguh luar biasa cuy, dan mendorong Zoro ke level berikutnya. Setelah membuka tambahan haki penakluk dan kemampuan untuk menggunakan Ryu, Zoro dapat bertarung melawan lawan terberat sekalipun dalam pertempuran. Pertarungannya melawan King berakhir cukup cepat cuy, setelah dia mendapatkan akses ke kemampuan ini, yang menunjukkan bahwa Zoro berada pada tingkat kekuatan yang benar-benar berbeda saat ini. Meskipun haki penakluk dan haki persenjataan tingkat lanjut memang sangat membantu Zoro dalam hal penguatan kekuatannya, Zoro adalah orang pertama yang mengakui fakta bahwa kendalinya atas kekuatan ini tidaklah besar. Faktanya, Zoro bahkan tidak bisa menggunakan Enma terlalu lama cuy, dan jika dia melakukannya, dia beresiko mati dalam pertempuran. Itulah sebabnya dia bertujuan untuk mengakhiri pertarungan melawan King sesegera mungkin. Dan pada saat yang sama, mengapa Zoro pingsan setelah pertarungannya selesai? Oleh karena itu, ada banyak aspek kekuatan yang harus Zoro tingkatkan sebelum melangkah maju ke One Piece. Dan para nakama sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan dilakukan pendekar topi jerami selanjutnya. Peningkatan kekuatan Zoro berikutnya, menguasai haki penakluk. Yang jelas, Zoro harus maju jauh jika ingin mengalahkan seseorang sekuat Mihawk. Dia belum berada pada level itu cuy, dan tentu saja dia membutuhkan waktu untuk mencapai posisi tersebut. Saat ini, Zoro sendiri menyadari apa yang perlu dia lakukan selanjutnya cuy. Dan jelas, fokusnya adalah mengetahui cara mengendalikan hakinya dengan lebih baik. Zoro dapat memanfaatkan kemampuan luar biasa saat dia menyalurkan wujud raja nerakanya. Namun, durasi dia dapat menggunakan kekuatan mode luar biasa ini tidak terlalu lama cuy. Oleh karena itu, fokus Zoro harusnya bisa memaksimalkan penggunaan mode King of Hell, dan untuk itu mengatur hakinya dengan lebih baik. Begitu dia mampu melakukan itu, baik itu dengan meningkatkan staminanya atau dengan melatih tubuhnya,
dan pikirannya dengan cara lain, Zoro akan mampu mencapai level berikutnya cuy. Anehnya, pertarungannya melawan Lucy berhasil memberikan keuntungan itu. Bertarung melawan seseorang dengan daya tahan dan stamina yang luar biasa tinggi pasti akan sangat membantu Zoro dalam pertarungan, dan itulah yang dia butuhkan saat ini. Terlepas dari apakah Zoro melawan Lucy berakhir atau terputus, ini adalah latihan yang bagus untuknya cuy. Dan begitu dia melawan beberapa musuh seperti itu, dia akan dapat mencapai tingkat kekuatan baru, dan itulah yang seharusnya dia lakukan. Menghitamkan Enma, Wado Ichimonji, dan Sandai Kitetsu. Setelah Zoro berhasil menguasai aspek-aspek kekuatan ini, langkah selanjutnya baginya adalah menjadi kekuatan pamungkas seorang pendekar pedang di One Piece, dan itu adalah menghitamkan pedangnya. Konsep menghitamkan diperkenalkan dengan baik di Wano, ketika Sukiyaki menyebutkan bahwa pedang apapun bisa dihitamkan secara permanen. Begitu bilahnya menghitam, pangkatnya bisa naik, dan itu berarti semua bilah Zoro akan naik pangkat dan kekuatannya juga cuy. Saat ini Zoro tidak memiliki pedang hitam apapun, dan dia pasti membutuhkan waktu untuk mencapai prestasi luar biasa ini. Sangat mungkin bahwa setelah Zoro benar-benar menguasai kemampuan untuk memasukkan haki penakluk ke pedangnya tanpa mengambil resiko kematian, dia akan menghitamkan pedangnya. Dalam saga terakhir One Piece, kekuatan utama Zoro adalah menghitamkan ketiga pedangnya cuy. Setelah itu terjadi, dua pedang Zoro akan menjadi pedang tingkat tertinggi, dan satu lagi akan menjadi pedang tingkat besar. Ada kemungkinan juga Zoro akan memiliki ketiga pedang kelas tertinggi cuy. Tergantung bagaimana konsep penghitaman itu sendiri bekerja. Terlepas dari itu semua, apa yang bisa dipastikan oleh para nakama adalah bahwa Zoro akan memiliki 3 bilah hitam di akhir One Piece. Dan ini akan mendorongnya ke level di mana dia bisa bertarung dan mengalahkan Mihawk. Pada saat itu Zoro akan sekuat Kaisar Laut lainnya cuy. Meski begitu, jalan menuju ke sana tidaklah mudah, dan pastinya Zoro membutuhkan waktu untuk mencapai level tersebut. Untuk saat ini, Zoro harus fokus pada apa yang ada di depannya dan berusaha memperkuat dirinya dengan cara tersebut. Oke, sekian dari pembahasan kali ini. Bagaimana menurut nakama? Jika nakama mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Ciao.